waktu itu pegawai negeri itu ada yang dari lulusan SD, ada yang lulusan SMP, SMA. Kalau SD itu golongan 1A, SMP itu golongan 2A. Kalau kamu ini sarjana golongan 3A gitu. Terus kalau kamu master atau S2 itu 3B. Nah, gitu. Tapi kalau zaman dulu sih memang karena orang pada nggak mau jadi pegawai negeri, kenapa kecil gajinya. Nah sekarang ini alhamdulillah pegawai negeri itu justru yang terbaik. Dulu ini loh, apa ceritanya? Dulu yang namanya pegawai negeri itu kalau ngajuin kredit ke bank nggak ada yang diterima. Kenapa? Saking kecilnya. Kamu ngutang di bank, nanti kamu nggak bisa makan karena kecil gajinya. Jadi mereka khawatir nggak bisa bayar. Oh sekarang pegawai negeri ditawarin macam-macam gitu. Memang ya kalau bisa sih ya insya Allah ya kamu ini apa namanya, kalau memang rezeki kamu di situ bisa aja. Tapi yang penting kan perencanaannya tuh. Gimana? Apa perencanaan kamu? Lid, persiapan kamu apa? Kenapa, Bah? Persiapan kamu apa? Persiapan ya belajar terus apa nggak jadi PNS. Apa yang kamu pelajari? PNS kan kebanyakannya guru SPD gitu kan. Iya, guru tapi lulusan FKIP juga banyak. Iya. Ya kan? Banyak kan guru itu backgroundnya juga harus pendidikan guru. Kecuali untuk mata pelajaran tertentu ya. Tapi yang setahu Abah sih ya harus pendidikan guru juga, sarjana harus sarjana pendidikan. Ya bisa sih, kamu mungkin ngajar ekonomi, misalnya kamu ngajar matematik, bisa itu. Kalau kamu kuat di matematiknya ya. Kamu pelajaran apa? Matematik kuat nggak? Nggak kuat. Nggak kuat. Iya, terus kira-kira mau ngampu pelajaran apa? Bahasa Indonesia aja, Bah, gampangan. Siapa bilang? Bahasa Indonesia itu grammarnya susah loh. Masih lebih gampang bahasa Inggris tata bahasanya. Gampang yang menurut kamu karena kita berbahasa Indonesia. Tapi kalau dari tata bahasanya malah susah. Makanya kita ngomong mana lah pakai tata bahasa ngaco-ngacoan. Makanya saya kalau ngomong sama orang asing yang nggak peduli dengan grammar, yang penting dia ngerti. Dia juga nggak pakai grammar, kenapa saya harus pakai grammar? Ya kan gitu kan. Pede-pede aja ngomong orang bule. Dia juga gak pakai grammar, yang penting ngerti, yang penting nyambung. Jadi kamu harus persiapan ya, Lut, ya. Jadi artinya seperti yang saya bilang tadi juga. Wah itu jadi potensi, oke. Harus persiapan karena yang seperti saya bilang tadi, standar pegawai negeri itu kalau dari universitas swasta cuma 2,75. Kalau dari universitas negeri 2,7, kecil kan? Tapi saking banyaknya pelamar, itu jadi susah. Nah, berarti kamu harus punya plus-plusnya apa? Bukan hanya ngandelin IPK nih buat yang lainnya. Ngomong-ngomong Mustafa kemana kok menghilang dia? Dia kuotanya habis apa tadi WA? Ampun deh. Iya deh, ya udah nggak apa-apa. Nggak pakai wifi ya. Jadi gitu ya, Lutfia, Miranda, Olivia. Jangan hanya mengandalkan IPK kamu yang tinggi, karena pegawai negeri syaratnya rendah 2,75. Tapi harus kamu punya plus yang lain. Bahasa Inggris, terus kemudian kalau ada sertifikat komputer gitu loh. Jadi kamu tuh ngerti itu yang namanya Excel, yang namanya apa nama Word, yang namanya pokoknya yang kira-kira di perkantoran itu dibutuhkan gitu. Ya. Maka pertanyaan coba sekarang pertanyaan yang sama yang Abah temuin dulu. Ya. Lutfia mau jadi pegawai negeri, emang punya channel? Punya channel nggak, Via?
Nggak punya. Ada sih saudara saya. Saudara. Ini siapa yang jawabnya? Via apa Elif? Elif ya? Yang tadi bilang ada saudara siapa tuh? Elif? Iya, Abah. Ada saudara di mana? Kenapa? Ada saudara di mana? Dan apa kedudukan? Di kabupaten. Jadi apa dia? Jadi apa ya dia? Di bawahannya si Pak Jaki. Direktur? Bukan. Apa gitu, nggak tahu Elif juga. Dia di sana sih di Tiga Raksa. Elif dan yang lain, sekedar Abah kasih tahu ya. Kalau zaman dulu itu kementerian masing-masing menyelenggarakan penerimaan pegawai. Makanya Abah bisa ikut di perdagangan, bisa ikut di BKN. Karena masing-masing mandiri. Sekarang tidak bisa. Pegawai negeri itu, panitianya itu adalah gabungan antara BKN dengan LAN dan kementerian yang bersangkutan. Yang menyeleksi, pertama, itu bukan kementerian yang bersangkutan. Tapi panitia itu tadi. Dan itu juga diselenggarakannya online. Jadi kamu nih, begitu lulus, misalnya ada departemen apa, kementerian apa yang kamu mau lamar, itu nanti kamu ngelamarnya secara online. Ya. Secara online itu nanti mereka akan ngelihat apa syaratnya. Begitu syaratnya memenuhi, kamu dibolehkan untuk ikut tes. Ikut tes apa namanya, katakanlah semacam uji kompetensi. Nanti begitu tahap uji kompetensi itu lolos, akan ada lagi uji yang lainnya. Terakhir wawancara. Nah, kalau kamu udah lewat semuanya baru bisa. Ya. Dan itu nggak ketemu orang kecuali diwawancara. Yang waktu ujian yang kompetensi saja, kamu akan berkumpul di suatu tempat yang disediakan komputer, kemudian kamu akan diuji di situ, menjawab pertanyaan yang ada, dan hasilnya langsung ketahuan. Karena modelnya begitu. Jadi langsung dia proses itu, nggak perlu nunggu besok-besok, langsung ketahuan bahwa kamu tuh lolos nggak. Langsung ada jawabannya. Kalau dulu kan nunggu berapa hari ya. Nah, kalau sekarang enggak, langsung ketahuan kamu lulus atau enggak. Nah, kalau kamu lulus berarti tinggal nunggu tahap berikutnya. Tapi kalau kamu yang uji itu kagak lulus, ya berarti kamu nggak dipanggil untuk berikutnya. Di situ udah ketahuan dinyatakan lulus atau tidak lulus. Elif nggak kepengen jadi wirausaha? Mau jadi pegawai bank aja, Bah. Pegawai bank. Oke. Nggak apa-apa. Pegawai bank berarti kamu harus kuat di akuntansi. Kamu manajemen apa akuntansi? Manajemen kan? Manajemen. Iyalah. Ya mau di mana juga semua juga apa namanya ada suratannya masing-masingnya. Tapi ingat bahwa semua juga kembali kepada kita juga. Kompetensi kita. Ini bisa bahasa Inggris? Bisa dikit-dikit. Dikit-dikit. Dikitnya seapa? Miranda bisa bahasa Inggris? Bisa, Abah, dikit-dikit. Ya, dikit-dikit semuanya. Udah pernah uji ini belum? TOEFL? Belum, Abah. Coba sekali-kali. Tapi TOEFL memang lumayan sih. Jadi saran Abah tuh kamu persiapannya bukan hanya mengharapkan apa namanya keberuntungan ya. Harus ada persiapan yang kuat. Termasuk kalau biasanya bahasa Inggris ya, via juga seperti itu. Jadi nggak bisa cuma ngandelin IPK. IPK kamu saya yakin tinggi semua nih di atas 3,5. Ya. Tapi persyaratan lain juga harus dipersiapkan. Emang kenapa Miranda nggak kepengen jadi wirausaha? Serem ya? Pengen, Abah. Apa? Wirausaha apa? Paling lanjutin usaha bapak saya. Oh iya, apa tuh? Bengkel, Abah.
Kamu ngerti mesin dong. Apa? Mesti ngerti mesin dong. Enggak, bengkel motor sama mobil gitu. Oh, kamu manajemennya aja. Di bawahnya ada para teknisi gitu kan. Iya. Maksudnya kan. Ya, tapi seenggaknya kan kamu harus ngerti seluk-beluknya dari sekarang Ya. pelajarin. Kalau nggak kamu dikibulin pegawai kamu ntar. Ya, harga spare part misalnya cuman ada 100, dia bilang 125, kamu dikibulin. Ya kamu nggak tahu. Ya. Iya. Iya harus dipelajari sekarang. Terus kalau untuk perbaikan motor umumnya apa aja, mobil apa aja, terus kira-kira harganya berapa. Nah itu yang abang maksud persiapan. Kayak Lutfia itu udah ada modal, kamu juga punya modal tuh Miranda. Yang seharusnya kamu kembangkan aja. Mau jadi pegawai negeri mau apa silahkan. Tapi jangan terpaku berharap banget ke sana sehingga nanti kalau kamu nggak dapat kamu kecewa. Jangan, nggak boleh begitu. Ya. Iya. Kamu harus mempersiapkan semuanya. Apalagi udah ada modal seperti Via tadi udah bisa bikin kue dan nyebar lagi ke orang-orang kan pada datang lagi. Itu modal kuat loh Via. Itu modal kuat itu harus kamu kembangkan. Siapa tahu rezeki kamu justru dari pengusaha kue seperti misalnya yang pengusaha kue yang kuat. Misalnya apa? Tahu dong orang kue. Pengusaha kue yang terkenal apa Via? Misalnya. Wah, Holland. Ya, Holland Bakery. Terus apa lagi? Holland Bakery mah internasional, ketinggian. Yang bawah-bawah. Yang lokal. Di sini terkenal Indo Bakery. Indo Bakery. Kayak ini aja ya, katakanlah misalnya sekarang ini kan banyak tuh ya. Kopi kenangan, kopi janji jiwa, kopi apalah macam-macam ya. Itu harus begitu dan kamu harus juga mulai sekarang mikirin brand. Ya. Misalnya apa? Via Bakery gitu. Bakery and Cake. Nah, itu harus dimulai. Karena apa? Justru itu yang akan menjadi daya tarik orang. Ya. Sehingga nanti begitu kamu mulai usaha, ya, nama kamu udah mulai dikenal orang. Saya nggak mau kalau mau pesta saya nggak mau ke tempat lain. Saya maunya ke Via Bakery and Cake. Gitu. Nggak usah jadi pegawai negeri. Karena kesempatan susah. Ke situ aja kembangin. Udah kasih modal tuh. Kalau ada kemampuan. Berarti kamu punya bakat di situ. Nah, jadi yang harus kamu lakukan adalah persiapan. Kamu harus banyak resep kue-kue. Dan harus punya kamu cirinya apa. Yang khas kamu apa, kue apa. Biar combro juga kalau combro kamu khas, terkenal loh. Bisa. Ya kan kayak ayam goreng embok berek gitu kan. Bakso Malang Harapitan. Ya kan misalnya ada soto Betawi apa, harus dibangun mereknya dari sekarang. Karena apa? Itu nggak bisa tiba-tiba, perjalanan panjang itu. Perjalanan panjang itu. Harus dari sekarang. Kayak Abah sendiri apa nih mereknya? Abah. Jelasannya Abah mereknya. Alhamdulillah itu yang saya tulis di Facebook. Alumni yang entah tahun berapa. Masih kenal Abah nggak? Oh masih dong Abah. Nah berarti kan Abah itu udah tepat jadi merek saya. Jadi orang nggak lupa murid saya yang entah tahun berapa begitu tanya Abah langsung kebayang Pak Sani. Tapi kalau misalnya dari awal manggilnya Pak Sani, Pak kan banyak Bapak mah. Ya kan? Nggak jadi ciri khas sendiri. Maka dari awal saya udah kasih tahu Abah. Sehingga nanti channel si Abah. Gitu. Channel si Abah itu insya Allah udah mau mendekati finish itu. Itu perjuangan bertahun-tahun itu. Ya. Karena kan diperlukan subscriber sekian, ya kan? Terus kemudian jam tayang sekian, kemudian jumlah yang nonton sekian. 3 tahun saya berjuang sampai sekarang masih belum dapat. Nah, berarti itu juga bayangan bagi kamu. Ini juga Miranda. Miranda jangan cuma nerusin, tapi ngembangin. Ya Miranda. Jadi kamu harus punya strategi bagaimana mengembangkan. Ya. Jangan nerusin. Gimana? Iya. Iya, dan harus dipikirin dari sekarang.
Lebih baik mengarah ke situ deh. Pegawai negeri jadi second point lah, second choice. Yang utama, saya ngeri terus terang. Tapi kalau kamu misalnya mau jadi pegawai swasta, itu tadi pegawai tetap kecil, tetap ngutang, tetap jadi anak buah, tetap disuruh-suruh. Tapi kalau kamu jadi wirausaha, capek di awal, capek di masih muda, no problem. Tapi begitu kamu mulai usia, usaha kamu sudah mantap. Gitu strateginya. Jadi jangan cuma nerusin boleh, tapi mengembangkan. Ya, Elivia mau jadi pegawai bank misalnya. Ya harus ada persiapan. Bank itu apa pengetahuan yang diperlukan oleh pegawai bank? Ya, kira-kira tuh dari pegawai bank itu apa? Kalau kamu jadi pegawai negeri, misalnya, ini kan salah satu alternatif ya. Nah dari sekarang tuh kamu coba-coba deh tuh tes, kan banyak tuh bukunya tuh ya. Kamu lihat di Mbah Google juga banyak tuh tes untuk masuk pegawai negeri. Kamu pelajarin tuh semua itu. Ingat deh, kalau orang yang usahanya sungguh-sungguh pasti ada hasil. Kenapa bisa tes di 2 tempat langsung berhasil? Ya karena belajar melulu, baca buku terus. Jadi yang ditanya mau ya udah tahu. Terus kemudian begitu setahun jadi pegawai negeri, pengen kuliah, kan lulusan SMA, pengen kuliah, ikut tes penerimaan mahasiswa, ikut di UI dan ikut di Akademi Ilmu Statistik. Dua-duanya lolos lagi. Jadi pengen jadi pegawai dua-duanya lolos, pengen kuliah dua-duanya lolos. Kalau kerja milih jadi pegawai Kementerian Perdagangan, kalau kuliah milih jadi mahasiswa UI. Artinya kalau kita benar-benar usaha, dan pasti jangan lupa doa. Tapi doa melulu tanpa usaha juga percuma. Gitu. Oke, kira-kira gimana lagi nih rencana kita? Rencana kamu lah. Biar bisa ditanyain ke Abah, bisa konsultasi. Ini anggap aja bukan ngobrol, bukan diskusi. Tapi jadi kuliah lagi dong katanya. Sebenarnya Abah nggak mau begitu, kita ngobrol. Apa kira-kira ada pertanyaan nggak dari kamu? Seputar apa rencana kamu? Apa mau kamu lakukan? Gimana, Pia, Miranda, ataupun Melif, silakan. Seputar apa gitu, jadi mau wirausaha atau di PNS, ada mau bertanyakan? Ini diskusi pada tegang amat sih. Ini bukan diskusi, ini lagi ceramah ini mana? Ceramahnya sama ini lagi dosen galak lagi. Jadi kayaknya pada ketakutan, bukan diskusi. Nggak ada yang senyum, semuanya pada serius banget. Gimana, Pia? Kamu nggak ikut kuliah kewirausahaan sih ya? Enggak, Abah, pas itu kewirausahaannya almarhum Ibu Pemi. Oh, iya. Ya ilmu mah pasti dari mana-mana ya. Inilah. Tapi kalau saya mah lebih menekankan. Karena saya dari tahun 93 itu ngajar UKM ekspor. Besok saya berangkat lagi nih. Hari Senin ngajar UKM ekspor di Makassar. Kemarin saya baru ngelepas UKM binaan saya sudah berhasil ekspor. Tahun ini saya udah ke Medan, ke Pekanbaru, ke Purwokerto dan tempat-tempat lain. Ya artinya dari 93 itu saya udah membina UKM. Walaupun saya bukan UKM, tapi saya banyak membina UKM, jadi tahu pengalaman. Ada nggak yang mau kamu tanyakan tentang niat kamu pengen jadi Vias Bakery and Cake? Apa yang harus dilakukan? Ada mau tanyain nggak? Tahu? Halo. Miranda paling tegang nih. Paling serius. Kalau si Elif sampingnya ada orang, jadi ngobrol sama orang. Kalau abang ngomong media aja baru ditanggapin. Kalau enggak dia ngobrol sama temennya. Nggak ada ya? Nggak ada yang pengen tanyain? Udah siap semua? Aduh, abang saya lagi pusing sama skripsi ini. Jangan nanya macam-macam. Gitu ya?
Sayang ya, nggak ada alumni kamu yang juga bisa berbagi pengalaman. Semuanya lagi pada sibuk, jadi nggak ada yang masuk tuh. Mustomi masuk lalu keluar lagi, nggak ada paket. Oke, saya kira kalau memang nggak ada yang ditanyakan, cukup aja dah. Saya sebenarnya nggak mau satu arah, jadi nggak beda sama kuliah, jadi maunya yang ngobrol, ketawa-ketawa gitu, santai. Kalau tegang masih jadi bingung, masih gimana. Ya, ada mau diomongin? Ada terakhir deh. Atau mau ngomong apa gitu? Enggak, Abah udah cukup masukannya dari Abah. Oke. Terus ini Miranda, ada yang mau disampaikan terakhir? Jangan pesan terakhir ya. Nggak ada, Abah, nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan. Elif? Nggak ada, Abah, udah cukup. Tadi mau jadi PNS aja udah. Ya, oke. Mudah-mudahan semuanya berhasil. Kamu ini ya, pantau ya, karena PNS sekarang penerimaannya semuanya melalui internet. Iya, Dan Bang. jangan berharap ada apa namanya channel-channel sekarang udah nggak bisa. Ya. Nggak ada lagi tuh. Ya, Sekarang ini boleh dikatakan mendekati murni lah, murni 100% enggak sih, masih ada celah. Ya. Baik, terakhir saya ucapkan terima kasih untuk Elivia, kemudian Miranda dan Elvia atas partisipasinya dalam diskusi kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk bisa didengarkan oleh teman-teman lain yang ikut nonton YouTube ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.